Bentuk penyajian fungsi atau pemetaan itu sebenarnya sama seperti bentuk penyajian pada relasi ya. Tugas kamu adalah memasangkan sesuai dengan nama relasinya. Contoh di sini ada himpunan P yang anggotanya 1 sampai 5, himpunan Q anggotanya 1 sampai 10. Nama relasinya adalah setengah kali dari. Bentuk fungsi yang pertama dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Jadi kita pasangkan anggota P ke Q dengan nama relasi setengah kali dari. Diperoleh himpunan pasangan berurutannya adalah 1 setengahnya dari 2, maka 1 kita pasangkan sama 2, 2 setengahnya dari 4, 3 setengahnya dari 6, 4 setengahnya dari 8, 5 setengahnya dari 10. Oke, ini sudah selesai. Himpunan pasangan berurutan itu cirinya penulisannya seperti ini. Masing-masing pasangannya dikasih kurung, kemudian di luar dan di depan dan di belakangnya sama-sama dikasih kurung kurawal. Bentuk penyajian relasi berikutnya dalam bentuk diagram panah. Soalnya sama seperti soal yang sebelumnya. Di sini diminta memasangkan dari P ke Q dalam bentuk diagram panah. Tadi kan udah ada himpunan pasangan berurutannya ya, jadi udah kita tinggal pasangkan aja nih, udah ketahuan pasangannya. 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, 5 ke 10. Kamu pahami cara pembuatan atau bentuk dari diagram panahnya. Bentuk berikutnya adalah dengan cara tabel. Kalau dengan cara tabel, ini kita lihat dulu nih bentuk tabelnya. Baris yang pertama adalah isinya X. X di sini artinya adalah anggota himpunan P-nya ya. Kemudian baris yang di bawahnya adalah Fx. Fx di sini diambil dari anggota himpunan Q. Tadi di X-nya anggota himpunan P-nya adalah 1 sampai 5. 1 tadi pasangannya sama siapa? Oh, sama 2, maka kita tulis 2 di sini. 2 pasangannya sama 4, 3 dengan 6, 4 dan 8, 5 dan 10. Ini masih dengan soal yang sama ya. Kemudian cara atau bentuk berikutnya adalah dengan grafik. Masih dengan soal yang sama, yang diketahuinya pun sama, relasinya juga sama, diminta dalam bentuk grafik. Tadi pasangannya 1 adalah 2, kamu pasangkan 1 ke 2, titikin. 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, 5 ke 10. Kalau sudah dibuat titik-titiknya pada sumbu koordinat kartesius, kamu hubungkan semua titiknya membentuk garis atau grafik. Submateri berikutnya adalah menuliskan notasi fungsi dan mencari nilai fungsi. Yang pertama tentang notasi fungsi dulu ya. Biasanya nih dalam fungsi disingkat penulisannya. Disingkatnya menggunakan variabel. Nama-nama fungsi itu biasanya menggunakan variabel f, g, atau h. Contoh di sini ada namanya fungsi f. Fungsi f adalah menghubungkan anggota himpunan A ke himpunan B. Kan kalau ditulis panjang, bisa kita singkat dengan cara penulisan notasinya. Cara menulis notasinya seperti ini. F itu adalah nama fungsinya. Titik 2 di sini artinya F menghubungkan. Siapa yang dihubungkan? Yang dihubungkan adalah A. Tanda panah ke sini artinya si A mau dihubungkan kemana? Ke B. Seperti itu. Terus misalkan kalau ada anggota himpunan A yaitu si X, kemudian Y sebagai anggota himpunan B, maka fungsinya juga bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. F menghubungkan X ke Y, atau kalau dalam fungsi Y itu bisa ditulis dengan cara F dalam kurung X atau Fx. Jadi Y sama saja seperti Fx. Coba perhatikan dulu ilustrasi dalam bentuk diagram panah. Seperti ini. Jadi ada himpunan A sama himpunan B. Di himpunan A ada anggotanya namanya X. Kemudian di himpunan B ada anggotanya namanya Y. Ada di sini fungsinya adalah fungsi F. Fungsi F memasangkan X ke Y. X di sini sebagai anggota himpunan A atau si domain, X kita sebut sebagai prapeta. Sedangkan Y
adalah petanya. Y atau fx itu adalah hasilnya atau daerah hasil yang berada di himpunan B, himpunan kodomain. Nilai Y sama nilai fx itu sebenarnya sama. Jadi bisa ditulis Y sama dengan fx. Kamu pahami, kamu hafalkan nama-nama atau istilah-istilah dalam fungsi di sini ya. Ada prapeta, ada peta, peta atau bayangan, ada range, range itu adalah daerah hasil. Kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, suatu fungsi f memasangkan x ke 3x tambah 2 dengan diketahui domainnya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Pertanyaannya ini ada 3 pertanyaan di sini A, B, dan C. Pertanyaan pertama, tuliskan rumus fungsi. Cara menuliskan rumus fungsinya mudah kok. Di sini nama fungsinya kan fungsi f. Berarti kita tulis f. Titik 2-nya di sini berubah jadi kurung buka. Isi dalam kurungnya adalah x. Tanda panahnya kita ganti dengan sama dengan. Sama dengannya siapa? Di sini dipanahinnya kemana? Oh, ke 3x tambah 2. Maka rumus fungsinya adalah fx sama dengan 3x tambah 2. Contoh yang B, tentukan daerah hasil atau range-nya. Berarti kita cari hasil atau fx-nya. Pertama, rumus fungsinya kan fx sama dengan 3x tambah 2. Kamu perhatikan domainnya itu berapa aja. Kita mulai dari domainnya yang x sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2, kita substitusi ke dalam rumus fx-nya. Jadi f dalam kurung negatif 2 sama dengan 3 dikali x. X-nya kita ganti negatif 2. 3 dikali negatif 2 ditambah 2 sama dengan negatif 6 ditambah 2. Hasilnya negatif 4. Untuk x, domainnya yang sama dengan min 1. Berarti x-nya kita ganti min 1. Rumusnya masukin x-nya min 1 tadi. 3 kali min 1 ditambah 2 sama dengan min 2 ditambah 2 hasilnya min 1. Kemudian x berlaku untuk x yang lainnya. X sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan 2. Kalau sudah, kita tuliskan range-nya mulai dari bilangan yang pertama tadi hasilnya. Negatif 4, negatif 1, 2, 5, dan 8. Ini adalah range-nya atau daerah hasilnya. Pertanyaan yang C adalah menuliskan himpunan pasangan berurutannya. Oh, ini gampang ya. Tadi x-nya yang pertama kan negatif 2. Dapat fx-nya berapa hasilnya? Negatif 4. Berarti pasangannya negatif 2, negatif 4. Terus x-nya yang tadi negatif 1, hasil fx-nya berapa? Negatif 1. Maka pasangannya negatif 1, negatif 1. Ketika x-nya sama dengan 0, pasangannya berapa? F0-nya sama dengan 2, maka 0,2. Ketika x-nya sama dengan 1, f1-nya adalah 5, maka 1,5. X-nya sama dengan 2, maka f2-nya di sini dapat 8, maka 2,8. Ini adalah himpunan pasangan berurutannya. Contoh yang kedua, diketahui fungsinya fungsi G. Fungsi G memasangkan x ke x tambah 2. Dengan domainnya, di sini penulisannya seperti ini. Dibacanya x, di mana x lebih dari 1, dan x kurang dari 6. X anggota bilangan asli. A di sini untuk bilangan asli. Pertanyaan yang pertama, tentukan rumus fungsinya. Ini gampang. Karena fungsinya pakai fungsi huruf G, maka di sini pakainya G. G dalam kurung X, tanda panahnya berubah jadi sama dengannya X tambah 2. Kemudian pertanyaan yang kedua, tentukan daerah asalnya atau domainnya. Daerah asal atau domainnya, kita baca nih tadi, X-nya ada di antara angka 1 sampai 6. Kemudian X-nya anggota bilangan asli. Bilangan asli antara 1 sampai 6 berapa aja? Ada 2, 3, 4, dan 5. Maka daerah asalnya adalah 2, 3, 4, 5.
Yang C yang ditanya adalah daerah hasil atau range-nya. Berarti ini kita harus masukkan dulu X-nya masing-masing. Tadi GX-nya kan sama dengan X tambah 2. Kita mulai untuk X sama dengan 2, berarti G2-nya adalah 2 tambah 2. Substitusikan X-nya sama 2 ya, hasilnya 4. Kalau X-nya sama dengan 3, berarti kita substitusikan, kita ganti X-nya sama dengan 3. 3 tambah 2, 5. Dan seterusnya sampai X-nya tadi sama dengan 5. Berarti G5. Nah, di sini kita dapat daerah hasil atau range-nya adalah 4, 5, 6, 7. Contoh soal yang D, diketahui jika X sama dengan negatif 8, tentukan nilai G dalam kurung negatif 8. Maksudnya, G dalam kurung negatif 8 artinya X-nya nanti kita ganti dengan negatif 8. Jadi GX-nya kan tadi X tambah 2. Maka X-nya kamu ganti sama negatif 8. Maka G dalam kurung negatif 8 adalah negatif 8 tambah 2. Hasilnya negatif 6. Pada soal yang keempat ini, yang D ini, yang ditanya adalah tentang nilai fungsi atau range-nya. Jadi pasti X-nya sudah diketahui. Soal yang kelima, yang E, jika diketahui G dalam kurung X sama dengan 15, maka tentukan nilai X-nya. Untuk soal yang kelima, yang ditanya adalah nilai X-nya. Berarti yang ditanya domainnya. Kalau yang ditanya domain, otomatis yang sudah diketahui adalah range-nya. Range-nya di sini atau daerah hasilnya sama dengan 15. GX-nya sama dengan 15. Kemudian rumus fungsinya tadi GX sama dengan X tambah 2. Kan ini sama-sama GX ya. Artinya X tambah 2 sama dengan 15. Karena mereka asalnya sama-sama GX. X tambah 2 sama dengan 15. Ini aljabar, kita pindah ruas 2-nya. Jadinya pindah ruas dari positif 2 pindah jadi negatif 2. Maka X-nya sama dengan 15 dikurang 2, hasilnya X-nya sama dengan 13. Latihan soal yang berikutnya, pertanyaan nomor 1, diketahui ada rumus fungsinya, kemudian sudah ada daerah asalnya. Jelas pertanyaannya, yang A, tentukan daerah hasil atau range-nya. Masukin X-nya ya ke fungsinya. Yang B, tentukan letak-letak titik pada koordinat kartesius. Oh, ini maksudnya kamu disuruh menggambar koordinat kartesius berdasarkan pasangan X sama Fx-nya. Pasangan daerah asal dan daerah hasilnya. Contoh soal yang kedua, tentukan daerah hasil. Nah, diketahui di sini daerah asalnya X, di mana X lebih dari negatif 2 kurang dari sama dengan 5. Artinya X nilainya harus lebih dari negatif 2 tapi kurang dari sama dengan 5. 5-nya ikut ya karena ada tanda sama dengan di bawahnya. Di sini nilai X-nya sudah Ibu tulis ya, kamu cari daerah hasilnya. Sama seperti contoh cara pengerjaannya. Nomor 3 juga sama seperti contoh barusan ya. Pertanyaannya, tentukan bayangan. Yang A, bayangan di sini adalah nilai Fx-nya. Berarti yang diketahui negatif 3 dan 2 ini adalah X-nya. Kamu tinggal memasukkan nilai X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 2 ke rumus fungsi Fx-nya. Yang B-nya yang diketahui F dalam kurung A sama dengan negatif 9. Tentukan nilai A. Oh, ini sama seperti contoh yang sebelumnya. Contoh yang E. Cuma bedanya ini pakai huruf A.